Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saudara bersuka cita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sangat baik bagi saya dan saudara. Yesus mati dan bangkit. Pada hari ini firman Tuhan katakan dia bekerja dalam 40 hari dan dia naik ke sorga. Itulah yang kita peringati pada pagi hari ini. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan apa kita membalas akan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, selain ucapan syukur dan tubuh, roh dan jiwa kita persembahkan pada pagi hari ini untuk Tuhan. Dengan suara kita, dengan tubuh kita yang masih disehatkan, yang masih dikuatkan. Mari saudara, siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan baik bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Dengan penuh kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Hadir Engkau. Haleluya. 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 Glory. Yes, 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 yes. Haleluya. Haleluya. Glory Yesus. Glory. Glory Yesus. Haleluya. 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 Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Katakan karya terbesar, bukan bumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu semua bagiku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Kita temukan di mana? Di dalam Yesus, dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku. Ungkapkan pujian saudara di hadapan Tuhan. Waktuku tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku. Amin.
Benar Yesus, Engkau yang kami kagumi, Engkau yang kami hormati, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami tinggikan karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mati, Engkau bangkit, dan saat ini kami umat-umat-Mu seluruh permukaan bumi, kami merayakan hari kenaikan-Mu di surga. Dan kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini, dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pergumulan kami, dalam sakit kami, dalam pencobaan. Engkau ada. Engkau luar biasa bagi kami. Kami tak dapat membalas akan kasih setiamu selain ucapan syukur yang kami sampaikan kepadamu pada pagi hari ini. Kami mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami untuk Tuhan di dalam memuji memuliakan Engkau. Dari awal, pertengahan, sampai pada tamatnya ibadah kami. Biarlah boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami mau buka ibadah kami di dalam satu nama. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau gembala kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Puji Tuhan saudara. Kita percaya bahwa Dia ada dan kemuliaan Tuhan hadir bersama saya dan saudara. Ada amin saudara? Haleluya. Kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Yes. Glory.
Saudara percaya ada gerakan roh Allah di sini? Haleluya. Lepaskan roh saudara untuk kita menikmati gerakan roh Allah. Yes. Amen. Mulailah gerakan Allah, mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah, mulailah. Gerakan Allah, amin. Gerakan Allah, mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah, mulailah. Oh, saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju di mana? Maju dalam rohmu, maju, maju terus. Gerakan Allah, amin. Yakin gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Maju, maju terus. Maju, maju terus. Haleluya. Kita ganti pujian kita. Yesus luar biasa. Karena dia luar biasa bagi saya dan saudara. Glory. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan amin. Luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. 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 Luar biasa. Yesusku 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 luar kasihnya, kasihnya luar biasa. 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 Amin. Bagi Tuhan, lambaikan tangan saudara sebelum duduk. Haleluya, haleluya. Silakan duduk.
Yesus kita yang luar biasa. Dia adalah penyelamat kita, dia adalah penyembuh kita, dia adalah pertolongan kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba saatnya kita akan masuk di dalam ruang pujian. Yang pertama WBT, nanti setelah itu langsung berdiri dari Pos PI, dan setelah itu dari pemuda untuk lelang suara. Kami persilakan WBT. Haleluya. Pos PI ndak usah duduk. Silakan maju Pos PI.
Tuhan Yesus memberkati dan kami persilakan bagi pemuda untuk lelang suara pada pagi hari ini buat mencari dana buat pekerjaan Tuhan yang mereka sudah rencanakan 2 kali acara. Jadi mereka butuh dana besar dan juga mereka mencari dana dalam hal yang lain, bersih-bersih dan cuci motor, bahkan yang lain-lain yang mungkin sudah ada di-share di WA. Dan dalam hal ini akan dijalankan amplop buat mereka untuk dana yang mereka akan butuhkan. Kita berdoa bersama-sama biarlah anak muda ini boleh bekerja keras, boleh mereka bekerja untuk Tuhan. Bukan untuk hari ini aja mereka, tetapi bekal mereka ke depan. Kita percaya itu ya saudara, kami persilakan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, bisa lihat di layar tadi apa yang mereka kerjakan buat pekerjaan Tuhan.
Kalau saya lihat anak-anak yang setia dalam Tuhan, saya terharu saudara, karena terlalu banyak beban yang saya hadapi. Tapi Bapak Ibu percaya kalau anak-anak kita mulai dari kecil rajin di gereja, apapun itu masalah, mereka akan kembali kepada Tuhan. Ya, jadi saya percaya bahwa pekerjaan mereka dan apa yang mereka rancangkan adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Ya, jadi tolong bagi Bapak Ibu yang butuh tenaga mereka atau pekerjaan yang bisa mereka kerjakan, silakan untuk menghubungi ketua mereka dan mungkin dari persekutuan-persekutuan yang ada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kita sudah serahkan bagi Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan saudara, tiba saatnya kita akan sama-sama diisi oleh kebenaran firman Allah. Mari saudara, kita bawa hati kita bawa bejana kita untuk kita sama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan penuh kasih Kristus, sidang jemaat saya jemput kembali berdiri. Kita angkat pujian menyenangkanmu, menyenangkanmu. Pengakuan kami Tuhan, bentuklah hati kami Bapa, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
silakan kepada hambanya. Syukur kepada Bapa yang baik, yang menolong memberkati kami. Terima kasih atas segala anugerah Tuhan yang besar yang boleh kami alami saat ini. Saatnya kami dengar firman-Mu, kami yakin Roh Kudus yang menyucikan pikiran hati kami, dan Roh Kudus juga memeteraikan, mengisi bejana hidup kami dengan sabda-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang sempurna. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Tuhan baik bagi kita semua. Tuhan sudah menolong memberkati kita. Sampai saat ini kita ada karena anugerah Tuhan. Dan saudara-saudara, pada hari ini tentu satu hari yang sungguh berbahagia, istimewa bagi setiap kita, di mana kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi di situ perlu kita lihat tentang pribadi Kristus, semua jelas terbuka, semua tertulis, saudara, semua dengan disaksikan gitu. Ya, baik kelahirannya juga pelayanannya waktu dalam dunia sampai dia naik ke sorga pun ada banyak orang menyaksikan hal tersebut. Ya, ini yang menjadi kebanggaan hati kita semua, saudara-saudara, karena kita yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Juru Selamat, Dia Nabi kita, Dia Rasul kita, Dia di atas segala-galanya. Ya, puji Tuhan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka bersama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat 11. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Kita baca bersama-sama ayat ini mulai. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa dia naik ke sorga pun, saudara-saudara, ada kesaksian, ada banyak orang yang menyaksikan, banyak orang yang melihat, bahkan terlebih dikatakan kehadiran dari malaikat yang menyatakan tentang keberadaannya, tentang kenaikannya. Gitu. Tapi sekaligus juga menjelaskan tentang kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Ya, dikatakan orang ini yang kamu lihat dengan matamu, dia juga akan lihat, akan turun, akan datang pada kali yang kedua nanti dan dilihat oleh banyak orang. Ya, kita sudah belajar tentang peta zaman itu. Memang kedatangan Kristus pertama seperti pencuri gitu. Tapi dalam tahap pertama, kedatangannya pada kali yang kedua dalam tahap pertama, itu tidak ada orang tahu dia datang seperti pencuri yang tiba-tiba datang. Ya, mengubahkan orang-orang yang percaya dari kubur bangkit, yang masih hidup diubahkan sekejap dan naik ke awan-awan menghadap pengadilan Kristus, kursi pengadilan yang kemudian setelah itu dia datang pada tahap yang kedua, dan itu dikatakan semua mata memandang, semua mata melihat. Jadi tidak ada kontroversial di sini bahwa seperti pencuri kok dilihat orang begitu, saudara, bukan gitu. Dia menjelaskan tentang kedatangan Kristus pada tahap yang kedua gitu, di kedatangannya pada kali yang kedua nanti gitu, bahwa semua mata memandang
kita sudah baca itu dalam kitab Wahyu. Ya, semua mata itu melihat waktu Yesus datang pada kali yang kedua gitu. Ya, nah sama ini pesan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia naik ke sorga, namun dia akan kembali itu. Nah, di sini juga jelas mengatakan bahwa dia naik, ya, dia naik, saudara-saudara. Jadi sebagaimana pada awal dia datang, dia turun, demikian juga saatnya dia meninggalkan dunia, naik ke atas, dia naik ke sorga, meninggalkan murid-murid dan banyak orang lainnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya di sini mengajarkan pada kita bahwa kita hidup di antara interval antara kenaikan Kristus dan kedatangannya pada kali yang kedua gitu. Ya, jadi gereja itu hidup di situ gitu, di antara Yesus naik ke sorga dan juga kedatangannya pada kali yang kedua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu dia naik ke sorga ada begitu banyak janji yang Tuhan sampaikan, yang dia sampaikan. Ya, saudara-saudara, bukannya janji, nasihat-nasihat yang begitu banyak yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahkan janji tentang seputar kehidupan gereja itu juga dinyatakan oleh Tuhan. Bukan hanya dia menjanjikan, dia juga memperlengkapi gereja gitu. Nah, itu sebabnya kita lihat di sini, saudara, apa yang harus kita lakukan dalam masa interval, kita akan lihat pada pagi hari ini bersama-sama. Kita buka bersama. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. 4 ayat 10 sampai 16, mari kita baca mulai. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan mereka yang menyesatkan. Ayat 10 ayat 11. Ya, ayat 10 ayat yang ke-11 sudah kita baca. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Coba, ini yang menunjuk kepada Yesus, saudara. Ini satu ayat yang luar biasa. Ia yang sudah turun, dia yang sudah datang ke dalam dunia, dia juga yang sudah naik jauh lebih tinggi dari semua langit. Tidak ada rasul, tidak ada nabi yang dijelaskan seperti ini, saudara. Dia menembus semua lapisan, tingkatan-tingkatan langit, apapun juga. Yesus sudah pergi, Yesus sudah lakukan. Dan dikatakan untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau waktu Yesus dibaptis, saudara, Yesus bilang ini memenuhi seluruh kehendak Bapa. Ya, dia bilang sebelum dia dibaptis, dia artinya belum sepenuhnya dia melakukan kehendak Bapa. Ya, tapi setelah dia dibaptis, dia memenuhi seluruh kehendak Bapa dalam dunia ini. Nah, saudara, dalam dunia ini. Baru-baru seorang saudara waktu dibaptis dan pembekalan, dia bilang iya gitu. Iya gitu. Ya, bahwa baptisan apakah Yesus turun ke dalam air? Iya, dia turun. Ke Kisah Rasul pun menguatkan itu. Sida itu turun ke dalam air. Setelah dibaptis keluar dari air. Nah, ini ada banyak orang yang memang bilang itu kan tulisan saja gitu. Ya, bisa saja saya turun dalam air yang airnya segini, diambil air dan disiram gitu. Ya, saya bilang untuk apa orang harus turun dalam air? Di rumah aja bisa begitu gitu. Di halaman, di pinggiran sungai pun kenapa harus ke Sungai Yordan? Ya, yang dikatakan tentang seorang raja yang kusta itu harus benamkan diri sepenuhnya. Ya, jadi orang Israel pun sampai Paulus bilang itu baptisan waktu Israel menyeberangi Sungai Yordan. Dan memang tidak ditulis di Perjanjian Lama bahwa itu baptisan gitu. Ya, saudara, waktu orang Israel menyeberangi Laut Merah, saudara. Tapi Perjanjian Baru terus Rasul oleh pencerahan Roh Kudus dia menjelaskan itu baptisan loh. Ya, supaya apa? Orang Israel dipersatukan dengan Musa, diidentifikasikan. Jadi mereka jadi sama dengan Musa. Nah, demikian juga kita gitu. Makanya Roma pasal 6 ayat 4 mengatakan bahwa
baptisan itu adalah gambaran dari kematian dan kebangkitan. Ya, kita disatukan dengan Yesus dalam kematiannya dan dikuburkan. Gitu. Ya, dikuburkan. Artinya orang mati ya dikubur. Gimana sih orang dikubur? Bagaimana? Ya, mayat-mayat yang ditaruh begitu aja gitu di desa Trunyan itu. Budaya mereka kan begitu, orang mati terus dilepas begitu saja. Katanya pohon besar itu, memang ada pohon besar, ada berapa pohon yang menyerap aroma busuk dari jenazah itu. Saya nggak tahu juga. Saudara. Nah, dikubur yang kemudian pada waktu orang itu keluar dari air, satu gambaran bahwa dia itu dibangkitkan. Sama seperti Kristus dan dikatakan dengan kehidupan yang baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya dari bagian ini, saudara, Yesus dikatakan dia memenuhkan segala sesuatu. Jadi ada satu rancangan yang dibuat oleh Bapa di sorga, yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dilakukan oleh Roh Kudus. Sudah perhatikan kata-kata untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi bukan hanya satu drama, dia lahir, dia berkarya, dia kemudian naik ke sorga. Bukan satu cerita yang apa adanya gitu. Tapi di situ punya makna yang besar. Dia sedang memenuhkan segala sesuatu. Rancangan tentang keselamatan manusia gitu. Ya, bahkan sampai di sorga pun, sampai dia kembali, yang dikatakan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Saudara, yang kemudian tafsirkan orang ada berarti ada yang di sebelah kiri gitu. Nah, dan lain sebagainya. Nggak ada seperti itu, nggak usah kita bingung dengan kata-kata duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, saudara, kita belajarlah banyak literatur sehingga kita juga bisa paham apa arti tangan kanan. Saya ini punya tangan kanan Pak Herman. Tangan kanan pendeta, tapi itu kan punya arti yang bagus, ya memang arti yang juga diterima masyarakat. Tangan kanan saya itu ini ada Pak Peter, ada Pak Dolok, ada Pak Joni, Pak Martin, ada siapa, Ibu A, B, C dan seterusnya. Apa tangan kanan saya itu Pak Herman? Ya enggak lah, dalam arti yang sesungguhnya gitu. Dia punya arti yang memang diterima secara umum. Oh, ini orang kepercayaan, ya orang adalah, pokoknya artinya bagus. Dia punya kekuatan tuh di orang-orang ini, ya dan seterusnya. Nah, dia memenuhkan segala sesuatu gitu. Ya, saudara-saudara, kita perhatikan ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, kita lihat inilah yang diberikan oleh Yesus. Yang saya katakan tadi, saudara, peringatan kenaikan Kristus mengingatkan kita apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Yang dilakukan oleh Kristus dikatakan dia memberikan rasul, dia memberikan nabi-nabi, saudara, dan penginjil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar atau guru-guru. Nah, jadi ini satu pemberian, ini satu anugerah. Kita lihat saudara tentang rasul dan nabi, Efesus 2 ayat 20. Coba kita ke Efesus 2 ayat 20 dan ayat 21. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Kita baca mulai. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu pencuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun jadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Rasul dan nabi yang sudah meletakkan dasar Kristen. Makanya secara hurufiah, saudara, tidak ada rasul lagi, tidak ada nabi karena rasul orang-orang yang melihat sendiri. Saudara, gurunya, belajar dari gurunya, rasul tidak ada. Tapi rasul dalam arti dia punya roh rasul, itu ada, saudara.
orang-orang yang betul-betul dia mengalami situasi keadaan secara pribadi dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, saudara, dia paham betul tentang kasih kebaikan Tuhan, tentang segala hal. Seperti dia hidup di antara murid-murid yang langsung dipimpin oleh Tuhan Yesus. Nah, para nabi begitu juga, tidak ada nabi lagi. Saudara, seperti Nabi Yeremia, Nabi Yehezkel, Nabi Daniel, dan seterusnya. Tapi ada orang-orang yang punya roh nabi. Ya, orang-orang yang punya roh nabi dan itu sangat langka. Baik rasul nabi. Tapi yang pasti tidak ada nabi lagi atau rasul. Seperti yang dicatat di sini. Mereka sudah meletakkan dasar. Kita perjanjian lama, nabi-nabi sudah berbicara tentang Tuhan bagi banyak orang. Para rasul juga sudah berbicara tentang apa yang mereka saksikan dari Yesus. Dan kita lihat itu menjadi dasar gereja. Nah, sekarang yang ada adalah pekabar Injil, penginjil, gembala, dan guru, pengajar. Nah, kita kembali ke pasal 4. Saudara-saudara, ini diberikan oleh Yesus. Jadi sesuatu kekayaan yang luar biasa gitu. Dalam satu gereja bisa ada seorang penginjil, bisa ada dia seorang gembala, bisa ada dia seorang pengajar. Saudara-saudara, bisa aja mungkin di satu gereja hanya ada seorang gembala saja gitu. Artinya, saudara, dia bukan orang yang kesana kemari, seorang pekabar Injil yang betul-betul dia tidak ada dasar bahwa dia seorang gembala di satu gereja, tapi dia berdiri sebagai seorang yang betul menjalankan misi pekabaran Injil ke suku-suku terasing dan kemana saja. Dia tidak duduk sebagai satu gembala di satu organisasi, di satu sinode, tidak pernah ditetapkan, dia tidak punya jemaat sama sekali. Tapi dia seorang penginjil yang luar biasa. Ada gereja juga pendetanya itu melaksanakan pekabaran Injil. Ya, dana yang begitu banyak dari satu gereja, dia mempersiapkan satu tim yang setiap tahun atau setiap sekian bulan mereka ke tempat-tempat tertentu untuk membangun kemah, membangun tempat-tempat dan mereka kabarkan Injil di sana. Jadi bisa ada seorang penginjil, juga dia seorang sebagai gembala, ada juga mereka itu sebagai guru. Ada gereja-gereja yang kemudian membuat sekolah-sekolah, membuat sekolah-sekolah Alkitab dan lain sebagainya. Dan dia juga membuat seminar-seminar dan lain sebagainya. Nah, bisa dalam satu orang punya 3 jabatan, bisa juga gitu. Saudara, nggak bisa satu orang hanya punya 1 jabatan. Ya, nggak bisa lebih. Itu anugerah yang Tuhan berikan. Amin. Saya bilang kita belajar mendengar, belajar menerima, bukan cuma dengar, menerima anak kecil sekalipun yang khotbah mungkin di tengah kita gitu. Kalau itu memang diutus Tuhan, itulah yang dipakai Tuhan. Itu pemberian Tuhan gitu. Ya, cuma kan jadi salah kita di Indonesia muncul anak-anak begitu kemudian dipakai Tuhan secara istimewa, tapi orang tuanya melencengkan anak-anak ini dengan bicara tentang uang, bicara tentang dana, bicara tentang ini dan itu gitu. Ya, saudara-saudara, kan ada muncul di Indonesia itu anak-anak yang kita tahu mereka enggak tahu baca, kok dia bisa tahu ayat-ayat firman Tuhan, dari mana, kan begitu saudara. Bahkan menjadi satu kegerakan, satu kebangunan, ya tenggelam begitu saja, sayang, kan gitu saudara. Nah Tuhan pakai saudara, dulu anak kecil, wah luar biasa gitu, udah tahun berapa, 80-an di Jawa, kemudian ada di Sulawesi, ya tapi kan sayang. Nah, jadi kita melihat susah ini sebenarnya pemberian Tuhan bagi kita gitu. Ya, pemberian Tuhan bagi gereja inilah yang dilakukan Kristus. Ya, ini yang dilakukan Kristus. Nah, kita lihat yang berikutnya. Maksud utama dari pemberian ini adalah ini membangun pribadi
dan meneguhkan tubuh Kristus. Ya, kita perhatikan maksud utama dari pemberian ini yang dikatakan, coba ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, dan yang kedua bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, kalau mungkin saudara bertanya, apa sih fungsi gereja? Fungsi gereja itu ini, dia membangun pribadi-pribadi, dia membangun orang-orang, tapi sekaligus dia juga membangun antar denominasi. Iya, saudara, dia tidak memprovokasi jemaat, itu gereja sesat, itu gereja tidak selamat. Wah, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus lihat secara baik ayat-ayat firman Tuhan. Ya, kita bukan gereja kota dengan puluhan ribu yang kemudian ternyata para pendeta-pendetanya rasanya kita itu kayak menyesatkan gitu. Ya, yang kita di luar itu rasanya menyesatkan gitu. Tapi memang ada hal-hal yang betul perlu dikoreksi sebenarnya oleh orang-orang tersebut. Tapi ya apa boleh buat gitu. Ya, kita yakin ada Tuhan yang tahu semuanya. Ya, bahwa firman Tuhan sudah mengatakan nanti ada satu waktu Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Karena apa? Palsu. Sudah tahu palsu. Palsu itu hampir sama mirip dengan yang asli. Betul enggak? Ada 2 orang di Indonesia yang menemukan yang entah palsu atau tidak. Jadi dia punya botol semacam make up itu, lantas dia punya alat yang bisa gores kaca gitu, bisa bikin nama di kaca. Dia tulis namanya di belakang botol itu gitu. Dia tulis nama dan dia buang di tempat sampah. Dia pokoknya sudah dia buang gitu. Dia mau tes gitu, nggak tahu, mau 3 tahun, dia secara random aja, biasa dia beli di toko. Kemudian setiap kali beli dia lihat belakangnya botol, siapa tahu saya temukan apa yang saya buang dulu gitu. Ya, dan dia temukan itu, saudara. Orang itu dia temukan, ini saya dapat dulu, dia foto, dia besarin dan lain sebagainya. Asli bahwa itu botol yang dia buang yang kemudian ditemukan lagi gitu. Nah, makanya YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen mengatakan kalau botol aqua atau apalah macam plastik setelah kita minum, kita kan suka begitu. Setelah kosong kita tutup bagus dan kita buang. Betul enggak, saudara? Itu dipakai lagi pasti. Orang-orang tidak bertanggung jawab. Dan asli, kelihatan asli. Tapi air yang ada di dalam botol itu kan bukan asli. Kelihatannya serupa, tapi sebenarnya tidak sama. Di Tenggarong kami pernah masuk di satu tempat makan, lantas saya pesan air minum. Ya kemudian kami duduk, saya belum minum, saya cuma lihat aja. Wah banyak bintik-bintik di botol itu. Saya datangi yang punya, saya bilang, Bu, ini coba dicek semua minuman yang kami beli yang di botol itu ada kotoran, ada kayak jentik atau apa, halus sekali itu. Kelihatan, saya enggak mau, foto disebarin, enggak ada, saya datangi orangnya. Saya bilang ditarik aja, Bu, mungkin dibuang gitu. Ya, atau dikembalikan ke siapa yang jual ke sini gitu. Dan beritahu. Saya tidak akan minum gitu. Untung saya belum buka juga, kita kembalikan. Nah seperti itu. Jadi kita kan suka begitu, habis minum sudah kosong kita tutup bagus. Kalau saya enggak begitu, saya remas botolnya, diputar, kayak remas pakaian gitu. Ya sudah gitu. Buang tutupnya sendiri, buang botolnya sendiri. Atau kaleng-kaleng susu, itu bagus dibocorin, dihancurin gitu. Itu banyak orang tidak bertanggung jawab. Nah inilah saudara, sebab nanti kelihatan seperti asli, padahal sebenarnya itu palsu. Ya, nah itulah banyak pendeta-pendeta juga seperti itu. Nah, firman Tuhan sudah mengatakan Matius pasal 7, pada akhirnya Yesus bilang, aku tidak kenal kamu.
Karena memang palsu, saudara. Palsu, ke yang asli ya tidak. Gitu. Tuhan pasti kenal. Gitu. Dia juga sampai di sorga tidak mengetuk pintu, tidak ada, saudara. Dalam istilahnya itu, pintu mana kita mau ketok, tidak ada. Sebab kita nanti diubahkan, kita mati juga, nanti diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Ya, tapi ingat saudara bahwa tujuan gereja adalah membangun pribadi. Gitu. Saya sudah khotbahkan berapa tahun, 10 tahun lalu. Seperti Nehemia, seorang pemimpin gitu. Itu luar biasa gitu. Dia melihat orang, membangun orang. Tidak melihat dia orang kaya, dia orang miskin, dia memberi banyak, dia memberi sedikit. Tapi manusianya gitu. Manusianya. Nah ini yang harus kita lihat saudara. Kita sedang membangun pribadi orang. Saudara. Makanya saya sudah bilang, entah dia kasih persembahan atau tidak kasih persembahan. Enggak usah. Saya enggak tahu sampai sekarang persembahan seperti apa gitu. Mau persepuluhan siapa-siapa, enggak ada, saya enggak mau tahu itu. Betul, saudara, betul. Ada istri saya mungkin, saudara, tapi saya enggak tahu gitu. Kenapa, saudara? Supaya kita bisa lihat orang, kita ada hal menjadi kelemahan seseorang, kita tidak besarin, Tuhan tolong dia gitu. Saat ini dia lemah. Gitu. Ada kekurangan, biar Tuhan beri kuat, Roh Kudus. Nah, itu. Ini, jadi tujuan gereja itu begitu. Taruhlah gereja secara denominasi, dia membangun pribadi gitu. Dan dia tidak boleh mengajarkan bahwa, oh saudara-saudara, jangan terima, itu orang Protestan itu. Enggak ada, enggak boleh. Kita membangun ini, baik pribadi tapi juga secara kebersamaan. Kebersamaan. Ya, saudara-saudara, saya pernah ditelepon seseorang. Pak, jodoh saya orang Katolik. Saya karismatik. Saya bilang di karismatik gereja apa? Oh, gereja Bethel. Lantas dengan jodohnya orang Katolik, boleh enggak? Saya yang dasarnya sama gitu. Tapi kalau Anda mau ke Katolik, Anda belajar lagi. Gitu. Kalau dia ikut kamu, ya dia juga belajar lagi. Gitu. Ya gitu aja. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita bukan bilang, oh jangan kamu ke Katolik, enggak boleh. Itu kamu nanti disesatkan. Atau dari Katolik, oh kamu jangan ke Bethel. Itu gereja karismatik, itu enggak ada di Alkitab. Gitu. Nah itu lagi saudara, bisa saja gitu. Kita sedang membangun kebersamaan. Ya soal orang selamat itu kan Tuhan yang tahu. Ya, jadi tujuan gereja yang harus kita pahami adalah bahwa gereja sedang membangun hal yang seperti ini. Menyempurnakan orang-orang secara pribadi dan meneguhkan, ya, menguatkan, mengokohkan kebersatuan, kebersamaan antara satu dengan yang lainnya. Saya pernah ngobrol orang tidak seiman, tidak, ya, jadi emang berbeda gitu. Tapi akhirnya saya bilang, saya punya sepupu, beberapa keluarga, saya bilang di Maluku, itu Muslim. Gitu. Dan mereka hari ini Natal, 3-4 hari lalu mereka sudah sampaikan selamat Natal, yok Tuhan Yesus memberkati. Gitu. Mereka Muslim. Gitu. Nah waktu mereka Idul Fitri, saya sampaikan selamat Idul Fitri. Kamu sehat dan diberkati selalu. Semua masih ada, saya masih nyimpan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih gitu. Apa salah gitu. Kan gitu saudara, apa berdosa gitu. Hanya sampai segitu gitu. Enggak lah. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ini maksud utama pemberian Tuhan.
kepada kita supaya kita menjadi orang yang dibangun. Dibangun iman kita, dibangun roh kita, dibangun kehidupan percaya kita dengan baik, dengan sehat, dengan seimbang, saudara-saudara, dengan keseimbangan yang betul-betul dalam koridor firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Anda sudah dengar mungkin seorang pendeta di Jakarta, waktu si dokter tanya, apakah selamat orang yang meninggalkan Yesus? Oh, apa dulu? Nanti saya share sebentar ya, kalau saudara kurang saya 5, 6 kali, 7 kali dengar itu. Saya, apa maksudnya dia? Orang ini gitu. Ada komentar seorang pendeta, itu orang gila gitu. Bayangkan, sama pendeta dia bilang itu orang gila gitu. Masa ada sorga yang ada label-labelnya, ada oh ini salib, oh ini Kristen, ya itu bukan. Ya memang sih, saya pikir kok aneh gitu. Kan cuma ditanya, apakah orang yang tidak percaya Yesus bisa masuk sorga gitu. Kan jawabannya, ya menurut saya seorang Kristen, saya seorang pendeta, saya punya dasar firman Tuhan, ya di sorga di mana Yesus ada, ya tidak ada dong. Lantas dia mensamakan ini orang yang lagi pergi, orang yang hilang. Orang yang hilang dia punya bapa. Anak bungsu yang hilang itu kan dia tidak memutuskan, oh saya ganti marga gitu. Ya, saya ganti marga. Saya bukan poli, ya sudah memang selesai. Kamu nggak dapat warisan di sini. Betul enggak saudara? Dia kan sudah tinggal, anak yang hilang ada enggak? Dia cuma pergi jauh dari bapaknya. Tapi dia enggak menolak bapaknya. Dia enggak memutuskan hubungan darah dengan bapaknya. Tidak, saudara. Dia cuma minta warisan. Saya minta apa? Warisan saya, bagian saya lah. Saya pergi habis semua gitu warisannya. Lantas dia kembali lagi. Si pendeta ini kok padahal pintar loh, saudara. Menjawabnya itu, saudara. Jadi dia kan cuma tanya, si dokter itu tanya, apakah orang tinggalkan Yesus bisa masuk sorga? Ya masuk di sorgamu lah. Kalau kamu tahu ada sorga, itu ada. Tapi bilang aja, saya seorang pendeta, seorang Kristen. Saya belajar Alkitab, firman Tuhan jadi dasar hidup saya gitu. Dasar iman saya. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu saja, selesai. Tidak ada nama lain yang dikaruniakan Bapa di sorga, di mana orang diselamatkan. Jawabannya itu saja, sudah selesai. Ini bulat-bulat kata orang Jawa. Saya sampai 6-7 kali, saya ulang lagi, saya ikuti. Akhirnya kata-kata terakhir dia bilang, nah, sorga itu kan tergantung orangnya gitu. Padahal pendeta mahal kalau diundang. Loh betul saudara. Katanya sekali undang ada yang 25 juta. Itu semalam. Ada juga dia hitung berapa jam dia bicara gitu. Betul saudara. Itu hitungan jam lagi, luar biasa gitu. Saya nggak pernah dihitung jam gitu. Saya cuma diundang, Pak Yok bisa enggak pelayanan di sini? Ya cuma segitu-gitu aja. Enggak ada yang bilang, oh sudah gampang nanti uang transportnya, nanti uang perspekanya, sekian. Enggak ada. Oh saya bilang, iya saya ada waktu, boleh gitu. Ya cuma segitu. Enggak ada yang bilang amplopnya berapa. Saya bilang, oh nanti saya suruh anak-anak muda jadi admin saya nanti. Kalau mereka ngundang, saya oper ke admin. Gitu. Dulu kan kita ngundang si siapa? Dari Surabaya, pemuda waktu itu ya.
Jadi saya hubungi bapaknya bilang, oh kita punya administrasi. Saya bilang, oke, mana administrasinya, nomor HP-nya. Jadi nomor tiket PP-nya, itu kan penjelasan di situ gitu. Persembahannya sekian. Ya. Nah, seperti itu gitu. Ya, mari kita membangun ini. Saudara, betul-betul kita mau supaya iman kita, roh kita, jiwa kita, fisik kita juga menjadi sehat, penuh dengan keseimbangan. Keseimbangan. Jadi kita jadi orang yang firman Tuhan katakan bijak gitu. Ya, 10 darah gitu. Betul, saudara? 10 anak darah, 5 bodoh, 5 yang bijak. Saya ingat pernah saya baca, jadi seorang guru lantas tiba-tiba di kelasnya itu ada kehilangan. Ada kehilangan, saudara-saudara. Nah, si guru ini dia bilang anak-anak semua menghadap ke dinding. Semua menghadap ke dinding. Ya, baik laki-laki, perempuan menghadap ke dinding. Jadi jangan lihat kiri, lihat kanan. Saya mau periksa kantong-kantongnya. Nah, mulailah si guru ini memeriksa kantong-kantongnya anak-anak. Dia temukan di satu anak itu, dan anak itu sudah rasa takut. Dia sudah keringat dingin, dalam hatinya dia bilang, mungkin malu saya ini. Si guru setelah dapat, dia ambil, dia kantongi, dan dia jalan terus, dia memeriksa yang lain. Seperti biasa. Gitu. Ya. Nah setelah itu, dia taruh di satu tempat. Yang barang itu. Lantas dia bilang, anak-anak sekarang kembali ke kursi masing-masing. Dia bilang, Bapak temukan itu, ini ada di sini. Gitu. Nah, ditaruhlah, dikembalikan barang itu. Setelah anak itu yang tadi yang ambil itu, sudah dewasa, sudah berhasil, dia cari gurunya. Saya mau tanya Pak, kenapa Bapak dulu dapat di kantong saya dan Bapak bilang ada di situ? Oh bijak kan saudara? Betul enggak? Dia yang Bapak bukan orang yang mempermalukan. Betul saudara, bagus. Saya pikir itu sesuatu yang dia tidak punya respon. Kamu yang ambil, kamu pencuri gitu. Hati-hati orang ini pencuri. Enggak ada. Dia, pokoknya dia berhasil, dia kasih mobil ke gurunya. Dia kasih mobil dalam cerita itu, dan dia datang ke temannya, dia minta maaf. Sebenarnya saya yang ambil, saya yang curi dulu. Tapi Bapak itu bijaksana. Dia tidak mempermalukan saya. Saya mau ganti kerugian. Temannya bilang enggak usah. Dulu kan dikembalikan. Gitu. Mari kita tetap berteman. Coba itu satu guru yang bijak. Amin. Ini satu cerita yang saya juga saya pikir iya betul ya. Enggak langsung sebut nama anaknya, langsung disuruh berdiri, tidak langsung dijudge, langsung dihakimi. Dan orang menganggap dia remeh, anggap rendah, dia anggap pencuri, maling di sekolah. Enggak ada. Gurunya yang bijak. Saya itu satu gambaran tentang bijak. Kita melihat sesuatu kekurangan saudara kita. Firman Tuhan bilang apa? Kasih menutupi dosa. Bukan kita sembunyikan dosa. Kita tidak mau dosa itu lebih nyebar lagi. Saudara, Islamnya firman Tuhan mengatakan kasih itu menutupi dosa. Nah, itulah guru yang menutupi kelemahan itu gitu.
Dia temukan dan dia taruh di tempat yang lain. Ini barangnya ada di sini. Dia bukan berdusta, dia menunjukkan ini sikap yang bijak. Tanpa menjelekkan, tanpa menjatuhkan, tanpa menghakimi anak itu. Supaya anak itu tetap baik jiwanya gitu. Ya betul, saudara. Nah ini yang kita bangun, saudara, secara pribadi, tapi juga bangun sebesar di mana dikatakan tubuh Kristus. Kita lihat kewajiban kita sekarang itu apa? Ya, jadi apa yang sudah diberi, yang dilakukan oleh Yesus di masa interval ini, dia memberikan pemberian-pemberian, dia melengkapi gerejanya. Supaya gerejanya dan tidak pada waktu dia datang pada kali yang kedua, gerejanya itu satu gereja yang sempurna. Coba kita lihat 15-16. Tetapi dengan teguh, ayat 15, ayat 16, dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, ini firman Tuhan mengatakan, saudara, dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih. Memang dalam terjemahan lain mengatakan kita berkata benar di dalam kasih. Kewajiban kita sekarang sebagai orang percaya, sebagai gereja yang sudah diberikan kelengkapan-kelengkapan oleh Yesus. Firman Tuhan berkata, mengatakan kebenaran dalam kasih. Artinya kebenaran itu dibuktikan dengan kasih. Perbuatan-perbuatan itu dilandasi oleh kasih. Gitu firman Tuhan tadi malam. Apa yang kita lakukan itu sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Kita ada pamrih kepada Tuhan? Enggak ada. Tuhan kalau saya kebaktian, saya kan ada janji bahwa kita dapat keuntungan, dapat uang. Enggak ada. Enggak ada kita pernah pamrih sama Tuhan. Apa yang kita mau lakukan, kita lakukan apa adanya kita. Gitu. Amin. Iya saudara, mestinya begitu. Enggak ada kita ada rasa pamrih gitu. Enggak ada. Ya, saya tahu kawan-kawan semua bekerja di kelompok-kelompok pelayanan, koordinasi sana sini, kadang dengar mungkin ada jawaban yang kurang menyenangkan dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan ingatkan, kita melakukan sama seperti melakukan untuk Tuhan. Berapapun harga yang kita bayar, disenangi atau tidak, disukai atau tidak, kita melakukan semua seperti untuk Tuhan. Nah ini saudara, jadi kita melakukan semua atas dasar kasih, itu kewajiban. Kewajiban kita supaya kita itu bertumbuh, ya menjadi satu pribadi yang dikatakan tadi, ya bahwa gereja sedang menyempurnakan orang-orang saleh, orang-orang percaya. Lantas yang berikutnya, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Jadi ini sasaran pertumbuhan kita adalah Kristus. Kita tidak ada contoh lain. Enggak boleh sama-samakan dengan orang lain. Enggak boleh sama-samakan juga dengan gereja lainnya. Bukan. Kita pribadi bertumbuh dan Yesus adalah contoh yang tepat. Bagaimana dia ada dalam dunia ini. Dengan pergumulan sekalipun penuh kemuliaan. Dia Tuhan, dia Nabi, dia ilahi. Tapi kok rasanya tersiksa hidupnya. Tapi itu Yesus, dia sedang memberikan contoh yang baik. Bukan hanya bagi murid-murid, tapi bagi gereja Tuhan. Ya, saudara-saudara,
bekerja bersama menurut takaran masing-masing dengan pembangunan tubuh Kristus. Ya, dalam bagian ini daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Ada proyek besar, tapi sesuai dengan kadar pekerjaan tiap orang. Kayak saya bilang, jam itu, saudara, orang lihat atau tidak, dia tetap jalan. Betul enggak, saudara? Jarum jam itu, dia terus bekerja. Orang lihat atau tidak, ya dia kerja terus, dia jalan terus. Ya sama seperti kita gitu. Terlihat di tempat terlihat atau tidak terlihat. Anda duduk di kursi bangku paling belakang sana. Ya, bisa di sana orang bisa bercerita di sana, bisa bermain di belakang sana seperti sudah lihat sekarang ini gitu. Ya. Nah, ada orang di belakang dan mereka itu berdoa gitu, mendoakan jalannya ibadah ini, orang yang melayani didoakan. Seperti saya bilang, gereja pusat GBT dulu di Mojopahit, itu ada kamar 3x3 ruangan di depan pintu itu para janda-janda itu punya tugas di situ yang diberi makan oleh gereja gitu. Ya, jadi mereka ibadah, setelah ibadah mereka keluar lagi. Ibadah kedua mereka masuk, ada yang masuk di situ. Pokoknya ada bergantian gitu. Dan mereka itu mendoakan itu. Betul penuh gitu. Jadi balkonnya yang keliling waktu itu saya tahu gitu ya, saudara, itu penuh orang gitu. Sekolah minggu itu, waduh, banyak banget. Ya itu, orang-orang yang bekerja dengan tidak kelihatan. Ya, jadi intel lah kira-kira ada bahasanya yang tidak kelihatan, tapi mereka itu luar biasa gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bekerja bersama menurut takaran dalam ayat ini sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Kadar pekerjaan. Jadi apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah bagi Tuhan. Amin. Kita hanya bisa berdoa, lakukanlah itu. Ya, orang tahu atau tidak, berdoalah terus. Ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang mendengar doamu, ada Tuhan melihat sikapmu, ada Tuhan yang melihat kamu di mana. Gitu. Yesus kan bilang itu masuklah ke dalam kamarmu, kunci pintu. Kenapa mesti kunci pintu? Kan begitu, saudara, rasanya. Tapi itulah, dia mau mengajarkan kepada kita bahwa sudahlah kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, pelayanan-pelayanan kita dengan Tuhan, Tuhanlah yang tahu. Enggak perlu ada orang tahu, tapi Tuhan itu yang tahu. Yesus bilang, Bapamu di tempat tersembunyi itu melihat, kamu juga di tempat tersembunyi. Ya. Ada kesaksian rekan kerjanya Bonke dulu, Suset Hetting. Dia kan hebat sebenarnya. Kesaksian dia bilang, kok saya enggak dipakai-pakai oleh Bonke, enggak ditampilkan. Sekarang kan beliau udah ke seluruh dunia, bagus, pelayanannya bagus. Ya, baru-baru di Manado dia. Ya, yang lalu di GBT Semarang. Jadi, kenapa ya? Dia jadi bertanya, dia sudah jago khotbah, hebat berkhotbah, tapi kok saya enggak di up gitu, enggak dimunculkan. Ya, tapi akhirnya dia bilang, saya punya kesimpulan, saya harus mulai dari A. Kita belajar abjad mulai dari A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Dia yakin ada waktunya Tuhan untuk dia. Gitu. Nah betul, saudara, itu betul. Sekarang Bonke sudah enggak ada, ya beliau.
yang pelayanan. Luar biasa dipakai Tuhan. Nah ini yang kita lihat saudara, itu kewajiban kita. Kewajiban kita, Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan. Tuhan yang tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan yang tahu pertumbuhan kita. Ini saudara, Tuhan yang tahu persis. Ya, saudara, jadi ayat ini mau menjelaskan kepada kita. Kita lihat yang terakhir, sasaran akhir dari bagian ini. Dikatakan ayat 13-14. Sampai kita semua, ada kata-kata semua siapapun juga, telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan atau pengenalan yang benar tentang Kristus, disebut anak Allah, tentang kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu standarnya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka dan yang menyesatkan. Ya, ini sasarannya nanti, saudara, menyangkut kewajiban-kewajiban kita itu. Sasaran akhir adalah kita sempurna seperti Yesus. Tapi bukan sama seperti pribadi Kristus, bukan. Ya, bukan. Jangan kita menanggapi seperti itu. Yesus punya manusia yang sempurna pada waktu dia ada